sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Marsha Putri Aulia. Silakan Marsha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi yang akan kita bahas ini nanti materi tentang kondisi alam Jepang. Ya, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin mengadakan pretest terlebih dahulu, ya. Bapak akan kasih linknya, ya, melalui WA. Kalian tinggal buka WA-nya, ya. Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan kalian mengerjakan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ya Bapak ingin ya menyampaikan beberapa materi yang akan nanti kalian diskusikan atau nanti ya, untuk saat ini materi kita yaitu tentang kondisi alam negara Jepang. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu melalui model problem based learning dan mengamati sebuah video pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom meeting. Peserta didik dapat satu, mengidentifikasi batas wilayah negara Jepang dengan cermat. 2, merinci letak astronomi negara Jepang dengan benar. 3, menyimpulkan kondisi iklim negara Jepang dengan tepat. Katanya kalian tolong perhatikan video ini untuk bahan kalian untuk diskusi, ya. Ya, tentunya adalah negara Jepang. Bunga sakura adalah bunga yang tumbuh subur di negara Jepang pada musim semi. Lalu, seperti apa ya negara Jepang itu? Mari kita ikuti video berikut yang akan membahas kondisi alam negara Jepang. Di mana ya negara Jepang itu berada? Mari perhatikan peta berikut. Jepang adalah salah satu negara maju yang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Berikut batas-batas negara Jepang. Sebelah barat, Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan, Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Kemudian kita akan membahas iklim Jepang. Iklim Jepang, jika kita lihat dari letak astronomis Jepang tadi, maka di Jepang memiliki 4 musim, yaitu yang pertama musim semi, mulai bulan Maret yang ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga-bunga plum berakhir, muncul kuncup bunga sakura. Yang kedua adalah musim panas. Musim panas dimulai pada bulan Juni, suhunya mencapai 35 derajat Celcius yang ditandai pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Yang ketiga adalah musim gugur yang dimulai pada bulan September. Musim gugur ditandai dengan gugurnya daun-daun pepohonan.
Yang keempat, musim dingin terjadi sekitar bulan Desember, ditandai dengan turunnya salju. Lalu, seperti apa ya bentuk muka bumi di negara Jepang? Sahabat belajar, Jepang memiliki dataran sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebanyak 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Dataran terbesar yaitu dataran Kanto yang berada di sekitar Tokyo, Kinai Plain yang berada di sekitar Osaka, Kyoto, kemudian ada dataran Nobi di sekitaran Nagoya, dataran Echigo yang berada di Honshu, dan dataran... Sebelum Bapak mulai kalian diskusi, ya Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya nanti yang Bapak panggil namanya tolong masuk ke dalam ruang kelompok. Ya, dorong itu ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang Bapak panggil namanya tolong masuk ke ruang 1. Ya, untuk kelompok 1 yaitu Marsha Putri Aulia. Ya, silakan masuk ke ruang kelompok 1. Kita sudah mulai mau diskusi. Untuk yang kedua, Leni Wijaya, kelompok 1, silakan masuk ke ruangan. Untuk yang ketiga yaitu Muhammad Faiz Prastio, silakan masuk ke kelompok 1, ke ruang kelompok 1. Yang berikutnya yaitu Rahel Aurelia Putri, silakan masuk ke ruangan kelompok 1. Yang berikutnya yaitu Aditya Wulandari, silakan masuk ke kelompok 1. Sudah. Yang berikutnya yaitu kelompok 2, Zahwa Sakina Salsabila. Oke, silakan masuk ke dalam ruangan kelompok 1, kelompok 2. Yang kedua yaitu Kalista Amalia Lestari, silakan masuk ke dalam ruangan kelompok 2. Yang berikutnya yaitu Nadia Hanum Salsabila, silakan masuk ke dalam ruangan kelompok 2. Yang berikutnya yaitu Sheryl Artifani, silakan masuk ke dalam ruangan kelompok 2. Untuk kita mempersingkat waktu, kita akan mulai untuk kelompok 1, silakan hasil diskusinya dipaparkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu guru yang terhormat, pada hari ini izinkan saya Marsha Putri Aulia dan Leni Wijaya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi mengenai lokasi dan iklim negara Jepang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yang terdiri dari ketua Marsha Putri Aulia, saya sendiri, Leni Wijaya sebagai sekretaris, dan Muhammad Faiz Prasetyo, Rahel Aurelia Putri, dan Aditya Wulandari sebagai anggota. Baik, lokasi dan iklim negara Jepang. Yang pertama, ibu kota Jepang. Tokyo adalah salah satu dari 47 prefektur Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1869. Per 2018, Tokyo Raya menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia.
Tokyo menjadi tempat bertahtanya Kaisar Jepang, pemerintah Jepang, dan parlemen Jepang. Selanjutnya yang kedua, kepala pemerintahan. Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan Jepang. Perdana Menteri ditunjuk oleh Kaisar Jepang. Setelah ditunjuk oleh Kaisar Jepang, anggota parlemen Jepang harus mendapatkan kepercayaan dari DPR untuk memegang jabatan. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Jepang adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang kaisar yang masih dibatasi dan hanya diperbolehkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara-negara lainnya, pemerintahan dipecah menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, kepala negara. Naruhito adalah Kaisar Jepang ke-126 dan secara resmi berkuasa sejak 1 Mei 2019. Masa kekuasaannya disebut dengan zaman Reiwa yang bermakna keselarasan dan indah. Gelar masa kecilnya adalah Pangeran Hiro Naruhito, menjadi kaisar setelah ayahnya turun tahta pada 30 April 2019. Dia merupakan kaisar Jepang pertama yang lahir setelah Perang Dunia. Selanjutnya, bahasa resmi. Bahasa resmi negara Jepang adalah bahasa Jepang, atau dalam bahasa Jepang sendiri dibaca Nihongo atau Nihongo. Bahasa Jepang adalah bahasa tersulit di dunia. Bahasa ini memiliki 3 sistem penulisan yang berbeda, yakni hiragana, katakana, dan kanji. Ketiga sistem penulisannya. Ya, silakan untuk kelompok lain bertanya. Apakah kelompok lain ingin bertanya mengenai lokasi iklim negara Jepang? Sebutkan namanya, nama dan kelompoknya. Nania Aprilia dari kelompok 3. Ini menanya mengapa Tokyo menjadi kota terpadat di dunia. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Saya Nadia Nom dari kelompok 2 ingin bertanya buat kelompok 1. Jepang menggunakan sistem ekonomi apa? Ya, silakan untuk kelompok 1 dijawab pertanyaannya. Berapa luas wilayah Jepang? Luas wilayah Jepang adalah 378.000 km persegi. Agama mayoritas di Jepang. Agama mayoritas di Jepang adalah agama Shinto dengan jumlah penganutnya mencapai 107 juta orang. Karena semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya, ya, maka dengan ini Bapak ingin menyimpulkan dari seluruh kelompok 1 sampai 3, ya, yang mana ini Bapak simpulkan materi tentang kondisi alam Jepang, yaitu yang pertama yaitu batas wilayah Jepang dibagi 4, yaitu sebelah barat negara Korea Selatan dan Korea. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, untuk selanjutnya supaya kamu dapat memahami materi ini, ya Bapak ingin mengetahui sejauh mana hasil yang kamu dapatkan hari ini, maka Bapak akan mengadakan post-test kepada kalian, maka Bapak kasih waktu 5 menit, ya. Linknya akan Bapak kasih di grup WA. Silakan kalian buka di WA kalian, ya. Mulai sekarang kalian kerjakan. Baik, nanti Pak. Bapak, ya, selamat mengerjakan.
Bapak akhiri, sekian. Terima kasih kepada anak-anakku semua ya yang sudah menampilkan hasilnya dengan baik. Ya, Bapak tutup pembelajaran ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.